warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Antik Dwi Ramadhani dan ini rekan saya. Saya Mela Mutaherlina. Kembali lagi di podcast kami, podcast advokasi dengan tamu undangan Ibu Dini Islamiati. Boleh Ibu perkenalkan? Ya, saya Dini Islamiati sebagai guru BK di SMK Muhammadiyah 1 Ciputa. Oke Ibu, kita mulai ya Bu dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu bisa jawab. Ada nih Bu yang mewakili pertanyaan yang ada, kita udah nyatet. Satu, bagaimana Bu cara kita untuk mengatasi pembulian yang ada di sekitar kita? Ya, sebelumnya ucapan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya tentang bullying ya. Iya, betul. Bullying itu kan satu perilaku agresif ya, satu tindakan kekerasan yang memang terjadinya sengaja dan berulang-ulang kali. Nah, terus bullying ini tuh pasti ada korban, ada pelaku. Terus tadi apa pertanyaannya Ibu lupa, mohon maaf. Bagaimana cara kita untuk mengatasi pembulian yang ada di sekitar kita? Ya, terus kan si bullying ini kan ada korban, ada pelaku, ada saksi. Ya. Misalkan nih ada dalam satu kelas satu anak dibully. Biasanya kan anak yang dapat kekerasan, dapat pembulian itu biasanya anak-anak yang minoritas. Misalkan ada satu yang beda dari temennya. Ya, entah secara fisik biasanya atau dari yang lain halnya. Biasanya kalau dia minoritas pasti dia jadi korban. Misalkan dalam satu kelas ada 15 anak, satu anak jadi korban bully, 5 orang pelaku. Misalkan ya, berarti sisanya ada berapa anak? 9 anak. 9 anak tapi ada di situ. Apakah itu bukan korban, bukan pelaku? Pelaku, saksi. Kenapa termasuk saksi? Karena dia kayak ngelihat tapi nggak ikut bantuin buat ngebela si bully itu, tapi kan mereka nggak ikut ngebully juga. Kalau menurut kamu kenapa itu termasuk pelaku? Karena mereka tuh melihat tapi nggak membantu, Bu. Iya, benar. Jadi walaupun misalkan ada Antik di situ, Antik ngelihat temannya dibully, tapi Antik nggak berlaku apa-apa. Kalau misalnya itu sampai ke jalur hukum, Antik termasuk pelaku pasif. Ya, namanya pelaku pasif. Jadi si saksi itu namanya pelaku pasif. Kayak gitu. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab atas pembulian itu? Ya yang bertanggung jawab semua orang yang ada di situ, baik pelakunya, saksinya atau pelaku pasif atau si korbannya. Kayak gitu. Terus tadi Ibu lupa gimana? Pertanyaannya, maaf. Bagaimana cara kita untuk mengatasi pembulian? Bagaimana caranya mengatasi pembulian? Caranya adalah membuat suasana. Ya, dalam satu kelas itu membuat suasana bagaimana kelasnya itu terasa damai, terasa tentram, tidak ada yang diminoritaskan, tidak ada yang merasa mayoritas, sehingga tidak ada lagi pembulian. Misalkan contohnya dalam satu kelas bikin perkumpulan atau bikin pertemuan atau apa yang membuat dalam satu kelas ini rukun, tidak ada kelompok, tidak ada circle, tidak ada kubu-kubuan. Karena kalau sudah ada kubu, udah ada circle dan udah ada kelompok, pasti ada korban. Kayak gitu. Pasti kalau dalam satu lingkungan nih ada circle, ada kubu, berarti kan ada yang merasa mayoritas. Iya, benar nggak? Iya. Berarti yang bukan termasuk itu, kubu itu, atau yang tidak mendapatkan kubu itu, berarti dia adalah si minoritas. Minoritas itu adalah korban. Ya, ada lagi? Oke, Bu. Ini ada lagi. Ibu ada cara nggak sih cara membantu korban tanpa membuat kita menjadi korban selanjutnya? Kan kadang tuh ada tuh kita membantu korban tapi malah kita jadi korban selanjutnya. Iya. Yang pertama tadi membuat suasana, ya, membuat suasana damai, tentram, membuat hal-hal apapun itu sekreatif mungkin. Bagaimana caranya membuat suasana kelas itu tidak ada circle tadi itu ya. Terus yang kedua, bagaimana lagi caranya
Cara selanjutnya, kalau misalkan masih ada ternyata yang menjadi korban bulinya, kalian bisa lapor langsung ke pihak yang ada di sekolah yang lebih bisa bertanggung jawab. Siapa itu pihak yang bertanggung jawabnya? Ada guru, ada wali kelas, misalkan, atau ada guru BK, atau ada kesiswaan, atau kalau misalkan memang kalian masih takut, silahkan bicara pertama kali dengan guru yang kalian merasa itu nyaman buat kalian, kayak gitu. Nanti pasti ada tindak lanjutnya. Tapi kalau misalkan ini nanti kan ada tindak lanjutnya nih, apa kalian dibikinkan program atau apa yang membuat apa namanya nih, damai, keadaan sekolah, keadaan siswa itu damai, tentram, tidak ada lagi yang namanya minoritas dan mayoritas, kayak gitu. Terus biasanya kan pembulian atau kekerasan itu terjadi itu biasanya karena ada waktu yang gak produktif. Ya, misalkan waktu senggang. Nah, iya, jadi Bener nggak? jadi ada kesempatan buat bully ya. Iya, jadi ada kesempatan dia buat terjadi itu, Iya. gitu kan. Buat ada kejadian itu. Gimana caranya? Ya kayak sekolah itu kan sudah memberikan ekstrakurikuler. Nah, iya. Ya, setelah belajar, kalau di selain di selain waktu belajar itu kan ada organisasi kayak IPM, ada eskul. Nah, guna fungsinya itu supaya memberikan waktu yang lebih produktif ke anak-anak, daripada dia tidak ada kegiatan, daripada kegiatannya dipakai buat yang enggak di luar sekolah, misalkan ya. Iya, nah diberikan kegiatan nih, difasilitasi oleh sekolah dengan adanya organisasi dan eskul, ekstrakurikuler gitu. Nah, eskul dan organisasi ini juga ada fungsinya. Fungsinya dengan kalian ikut itu, kalian berarti kan menemukan lingkungan baru, ya, menemukan teman yang baru, menemukan yang insya Allah lebih baik lah, karena di dalamnya kan banyak program-program dan pastinya itu produktif. Ada lagi? Ada ini, apa aja alasan yang membuat seseorang melakukan pembulian? Alasan yang membuat seseorang melakukan pembulian berarti dari sisi pelakunya ya. Kenapa seseorang itu melakukan pembulian? Yang pertama, karena dia merasa memegang kendali. Jadi kayak pahlawan gitu. Ya, biasanya orangnya berkuasa. Berkuasa. Ya, gitu. Gitu ya. Terus dia merasa banyak teman. Biasanya yang jadi pelaku tadi apa? Mayoritas. Iya, Iya, gitu. Jadi pelaku sama korban itu pasti silang. Maksudnya itu pasti berbanding jauh. Oh iya. Iya, yang pelakunya merasa, itu hanya merasa ya, belum tentu dia benar kayak gitu ya kan. Dia merasa dirinya ada hak, dia merasa dirinya pantas, atau dia merasa dirinya berkuasa, atau dia merasa dirinya tercukupi. Jadi ada yang ada yang beda dari dia, pasti dia melakukan itu. Kayak gitu. Bisa nggak sih Bu, korban dari bullying bisa menjadi pelaku pembulian? Bisa, sebagai ajang balas dendam. Balas dendam dia terhadap itu ya Bu? Iya. Makanya kalau korban bullying itu harus diberikan satu terapi, misalkan nih kayak konseling. Nah, tapi dengan syarat konseling yang berkala, berjangka. Misalkan nggak 1-2 kali, tapi mungkin ada waktu-waktu dia diberikan konseling. Supaya apa? Supaya dia bisa meregulasi emosinya, dia bisa memahami keadaannya, supaya dia tidak menjadi pribadi yang negatif. Supaya dia menerima, oh ternyata ada fasenya ya, saya seperti ini. Oh fasenya lagi. Iya, lebih baik. betul. Oh ternyata intinya mas supaya dia bisa menemukan hikmahnya lah dari kejadian itu. Jadi jadi dia berdamai, terus dia nggak membuat itu jadi energi negatif ke dirinya. Ya, iya, kalau misalkan dia membuat itu negatif, dia salah mengartikan keadaan itu, nanti timbulnya dendam, nanti timbulnya mungkin dia akan lebih dari si pelaku pembulian tadi. Tuh.
Ini ada contoh tingkah bullying nggak sih Bu? Contoh-contohnya itu seperti apa aja? Tindakan bullying. Iya. Ya. Bullying itu kan tadi yang kayak udah Ibu bilang apa? Perilaku agresif ya, perilaku kekerasan yang terjadi berulang-ulang kali. Berarti setiap perilaku yang kekerasan itu bisa dibilang bullying nggak sih? Bisa. Ya, karena itu sesuatu yang kekerasan, tetapi dengan syarat terjadi berulang-ulang kali. Nah, bullying ini dibagi jadi dua, ada bullying secara verbal, ada yang non verbal. Verbal itu kan dari ucapan. Misalkan nih ibu ngomong ke Antik yang Antik pikir itu menyakitkan hati, itu Antik bisa bilang itu bullying nggak? Bisa. Bisa. Antik mau melaporkan ibu nih, itu bisa nggak? Itu bisa, karena itu udah termasuk bullying, kekerasan secara verbal. Ya, verbal itu kan secara omongan, ucapan gitu. Terus apa aja sih yang termasuk bullying secara verbal? Misalkan pelecehan seksual, ngomong tentang Body bagian shaming. tubuh, body shaming itu Banyak termasuk bullying. iya, secara Banyak tahu verbal. itu di lingkungan sekolah gitu. Nah, itu sebenarnya PR ya, PR buat teman-teman, PR buat guru, supaya menjadikan tadi itu lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang damai dan tentram, supaya tidak ada lagi yang berbicara kasar mungkin, yang berperilaku juga kasar. Terus secara nonverbal itu kan berarti kan secara fisik. Beda main fisik ya. Iya, benar. Mau dengan tangan, mau dengan kaki, mau dengan apapun itu, kalau itu tindakan kekerasan itu udah termasuk bullying kayak gitu. Ya. Nah, bullying itu dapat merusak mental, itu pasti. Membekas di pikiran yang dibully. Betul, minimal itu awalnya korbannya kena anxiety atau stres. Bener kan? Kalau nggak cuma stres, Kalau itu nggak dikonseling, kalau itu nggak nggak ada konseling buat dia tidak bisa Mengendalikan. tidak bisa menilai lah dia tidak sadar lah dengan keadaan ini, ya dia bisa mungkin lebih dari ini kayak gitu. Bisa bunuh diri juga ya? Iya, betul. Udah banyak itu kan di berita juga anak SD dibully jatuh dari lantai berapa itu atau tahun lalu kan ada juga kayak gitu kan. Itu udah banyak banget. Iya. Yang baru-baru itu kan kasus dokter dibully, kan? Aulia. Tuh, itu di dunia pendidikan juga kan. Betul. Bisa malah parah. Iya. Bagaimana ya Bu tips untuk kita bisa melihat dan peka di sekitar kita yang terancam atau tidak terhadap kekerasan dengan tanda kecil yang dia berikan? Tips buat kita peka ya. Ini sebenarnya sih jawabannya balik lagi ya. Iya. Membuat suasana lingkungan kelas yang damai itu dengan tidak membuat circle, dengan berteman dengan siapapun, saling menjaga ya. Tadi kan udah tahu tanda-tandanya, bully itu ada verbal, ada non verbal. Berarti kan dari omongan yang kurang pantas aja itu udah termasuk bullying ya. Ya bagaimanapun juga semua lingkungan itu wajib peka. Ya kalau udah dengar nih, oh si ini diomongin kayak gini, ya udah itu udah termasuk bullying. Kalau dia tidak suka ya silahkan boleh melapor. Kalau di sekolah boleh sama wali kelas kayak tadi udah Ibu bilang, atau sama guru yang nyaman atau guru BK. Ini pertanyaan yang terakhir ya Bu. Akhir-akhir ini kan ada berita tentang kontrasepsi yang diperbolehkan atau dilegalkan untuk anak di umur 17 tahun. Nah, menurut pandangan Ibu itu seperti apa sih Bu? Tentang alat kontrasepsi? Iya. Sebenarnya ada banyak pandangan kalau kayak gini ya. Yang pertama, ini sih harus hati-hati menjawabnya ya, karena kan sekolah kita sekolah Islam ya. Iya Bu. Yang dimana sebenarnya jangankan alat kontrasepsinya, seksnya aja nggak boleh sih. Ya kan? Iya. Tapi balik lagi kita kan ada di dalam satu negara yang hukumnya bukan hukum Islam, ya kan? Tapi ada Pancasila, benar nggak? Ada berbagai macam agama, ada berbagai macam hukum, ya yang lain-lainnya lah gitu. Jadi kalau misalkan mau dibilang tentang Islamnya ya nggak boleh kan? Iya, jelas bisa mah jelas nggak boleh. Benar. Mungkin ada tindakan-tindakan lain semisal
atau sekolah punya program atau pendidikan seperti mahasiswa yang lain-lainnya itu punya program buat membentuk karakter, ya kan, supaya si anak ini punya prinsip, supaya tidak melakukan itu, ya kan. Yang harus dipotong itu kan zinanya, Iya. bukan nanti gimana setelah zinanya, iya kan. Iya. Gitu. Tapi kan balik lagi sih, kita tuh udah di sini tuh beragam, di Indonesia itu beragam. Sih. Kalau misalkan tentang hukum pemerintahnya ibu no comment. Iya. No comment ya, jadi ibu bisa komennya itu aja ya, kenapa nggak potong kenapa kita nggak ngebentuk karakternya aja, supaya si remaja-remaja ini nggak melakukan Hal yang pergaulan bebas, supaya tidak memakai alat kontrasepsi gitu. Kalau dalam pandangan ibu kan kayak gitu ya. Gitu. Tapi balik lagi. Oke. Udah. Oke, Ibu, lanjut lagi ya, Bu. Aku mau cerita nih. Waktu dulu kan aku di SMP pernah ada tuh kejadian kasus bully juga. Berawal dari mula itu dia anak yang kurang lah di dalam kelas aku. Ada satu orang yang emang agak beda gitu, perempuan. Nah, terus kan cowok-cowok kelasan aku tuh emang pada kayak suka banget gitu ngeledekin dia, dari awal yang suka ngelempar kertas, terus kayak pokoknya dibercandain gitu dengan kata-kata yang tidak pantas menurut aku ya. Terus kayak ada di satu momen dia si korbannya lagi duduk, terus ada satu pelaku yang nendang bangku yang dibully itu. Terus kayak otomatis kan aku sama teman-teman aku yang lain kayak shock dong, dan kayak di situ aku kayak langsung ngelapor gitu. Namanya ada Pak, itu adalah di SMP aku. Terus kayak mereka pas udah dilaporin itu kayak mereka nih pada panik dong, dan kayak pas mereka itu bilangnya sama gurunya kayak enggak Pak, saya enggak ngelakuin itu, enggak inilah bla bla bla, dan dia malah marah sama kita yang ngaduin itu. Menurut Ibu itu gimana? Dari sisi pelakunya, Iya. kalau misalkan dia memutarbalikkan fakta kan. Iya. Kalau dari segi kasusnya ya, kalau di situ ada saksi, yang lain bisa bersaksi. Iya, bisa sih. Iya ya, kan? banyak. Iya. Kan dia tadi termasuk pelaku pasif ya. Iya, Mereka gitu. yang maksudnya yang Ya, saksinya udah, itu, iya kan. Ya nggak apa-apa, utarain aja ke gurunya. Kalau takut sama pelakunya, di belakang pelakunya ya ngomong ke gurunya, jadi kejadian sebenarnya gini Pak, gini, daripada nanti yang kena mentalnya si korban. Terkait bagaimana nanti diusut sama gurunya, itu kan tergantung pihak dari sekolahnya ya gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi pelakunya, itu kan si pelakunya udah playing victim ya. Iya, jatuhnya iya sih. Iya. Kalau playing victimnya itu selalu diasah, ya nggak ada yang berani menyalahkan dia merasa benar, nanti jadi terasah sifatnya itu, nanti jadi narsistik. Iya, karena orang narsistik itu pasti playing victim Sudah pasti. Oke, Ibu, di sini aku punya sedikit catatan untuk sekolah. Fenomena aku tuh sering lihat anak-anak yang dibullying. Aku sama teman-teman aku tuh punya saran gitu untuk sekolah. Gimana tuh kalau sekolah tuh bikin program rutin untuk membentuk karakter anak-anak yang di sekolah ini agar tidak terjadinya bullying di sekolah. Terima kasih atas sarannya. Mudah-mudahan nanti bisa diprogramkan ya. Ya, amin. Oke, Bu, ada yang mau ditambahin? Oke, terima kasih atas sarannya untuk sekolah. Insya Allah mudah-mudahan ada progresnya setelah ini. Terus juga Ibu tadi lupa menyampaikan, Ibu mau menambahkan, sebenarnya dalam kasus bullying ini kan yang ditangani harusnya bukan korbannya aja. Betul. Ya, yang dapat hak buat konseling atau ya itu semacam itulah, itu bukan korbannya aja. Gitu. Sebenarnya dari pelaku juga harus dilakukan pendekatan. Korban dikasih pendekatan, pelaku juga dikasih pendekatan, baik itu caranya dengan konseling atau yang lain-lainnya gitu sih. Jadi bullying ini kan biasa dilakukan oleh anak-anak yang di bawah umur kan. Nah, hak-hak anak yang di bawah umur itu dengan konseling ini, dengan dilakukan pendekatan itu ya itu hak mereka gitu.
Jadi bukan hanya si korban yang diberikan pendekatan, tapi si pelaku juga harus diberikan pendekatan kayak tadi. Nah, tapi kalau beda halnya kalau ini kejadiannya sudah di atas umur Di atas umur 17 tahun. iya gitu. Kalau misalkan si pelakunya diberikan konseling, diberikan pendekatan, si Pelaku apa namanya nih korban. Korban. Tapi kalau si pelaku ya diberikan hukum-hukum sesuai yang di yang negara. ada gitu. Oke. Untuk saran teman-teman yang menonton, ayo menjaga lingkungan sekolah kita agar damai dan jauh dari kekerasan. Dan apabila terjadi kekerasan di sekolah, harus segera lapor ke wali kelas, guru BK, dan guru kesiswaan. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih untuk Ibu Dini Islamiati telah menyempatkan waktunya. Makasih ya Bu. Makasih, Bu. Sekian dari kami berdua. Nun Nun wal wal qalami qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi